Halo semuanya, balik lagi bareng saya Ivan di channel EduTuber. Di video-video sebelumnya teman-teman udah belajar bagaimana cara menemukan ide konten, entah itu berdasarkan hobi, pekerjaan, dan skill, ataupun mencari konten berdasarkan passion. Nah, di video kali ini saya mau ngebahas hal tentang passion lagi. Khususnya bagaimana cara mendapatkan passion itu. Teman-teman gimana caranya bisa ngeh passion teman-teman itu apa gitu. Mungkin di video sebelumnya ada di antara teman-teman yang masih bingung tentang passion atau bagaimana cara menemukan passion yang tepat atau untuk konten yang tepat yang pas dengan kepribadian teman-teman masing-masing. Kali ini yang mau saya bahas adalah tentang, sorry ya tulisannya jelek, self awareness atau kesadaran diri atau sadar diri. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih, sebelum bisa mendapatkan konten, sebelum bisa menemukan passionnya apa, teman-teman harus sadari 3 hal yang ada di dalam diri teman-teman. Ini yang paling penting. Yang pertama, strength, kekuatan teman-teman, kelebihan teman-teman. Oke, ini kita bahas nanti. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan teman-teman. Ya, kekurangan teman-teman itu apa? Yang ketiga adalah interest atau ketertarikan. Ya, teman-teman tertarik terhadap topik apa? Strength. Strength di sini atau kekuatan di sini yang dimaksud bukan kekuatan tentang seberapa kuat otot teman-teman ngangkat beban 100 kilo. Oke. Nah, strength di sini yang saya maksud adalah kelebihan yang teman-teman miliki. Gampangnya gini, ada nggak di dalam diri teman-teman ngerasa, oh ini nih gampang banget nih kalau gua kerjain. Tapi bagi orang lain ada yang ngerasa, aduh susah banget ya ngerjain ini. Nah, ada nggak kayak gitu? Jadi strength di sini adalah suatu hal yang menurut teman-teman itu gampang banget dikerjain, tapi bagi orang lain susahnya minta ampun. Ada nggak hal seperti itu? Pasti ada ya. Cuman mungkin nggak kepikiran. Nah, maka dari itu sini saya mau pandu nih teman-teman biar bisa nemuin strength-nya apa. Ya, ini kita geser dulu. Oke. Ini kita ulas satu-satu ya. Contohnya gini, teman-teman kalau misalkan disuruh maju ke depan kelas adalah orang-orang yang salah satu orang yang nggak pakai entar sok tarsok kalau disuruh maju. Ya, teman-teman berani ngomong di depan publik atau teman-teman berani presentasi sendirian di depan kelas tanpa harus gugup atau keringetan gitu kan, atau kencing di celana mungkin kayak gitu. Nah, teman-teman berarti kekuatannya adalah public speaking. Ya. Kekuatan teman-teman adalah public speaking karena teman-teman berani maju ke depan untuk bicara di depan orang banyak. Tapi kan ada juga tuh orang yang di luar sana ya, yang kalau disuruh maju ke depan kelas untuk presentasi, untuk pidato, untuk ngomongin sesuatu hal atau ngasih pengumuman, ya paling ngomongnya ntar aja deh, besok aja deh, ntar aja deh, besok aja deh, tarsok, 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 tar. Akhirnya dia nggak berani maju juga, nggak jadi maju juga. Ada kan orang begitu? Strength yang selanjutnya mungkin teman-teman adalah orang yang, wah saya ini kalau disuruh nganalisa jago banget gitu kan. Misalkan membuat prediksi, teman-teman bisa gitu. Wah ini nanti bola nih yang menang pasti grup si A gitu, karena udah tahu gitu kan. Karena teman-teman udah jago nganalisa dari pemainnya gitu kan, dari pelatihnya, dari strateginya, dari manajemennya gitu kan, dari kebiasaan-kebiasaan cara mereka bermain gitu kan. Pasti yang menang si A, yang lain pasti kalah, ujung-ujungnya pasti rusuh gitu kan. Nah, analisa. Lalu misalkan lagi teman-teman punya kekuatan yang lain. Teman-teman adalah orang yang kalau disuruh belajar tuh cepat belajar hal baru. Aduh, ini miring-miring nih. Misalkan ada sesuatu yang menarik perhatian teman-teman tuh greget banget pengen belajar itu sampai full gitu dan nggak setengah-setengah. Nah, itu adalah kekuatan teman-teman. Contoh lagi biar lengkap kita kasih 4 ya. Teman-teman misalkan ada project nih, ada PR, misalkan disuruh ngedit video dari guru yang harusnya dikerjain kelompok, tapi teman-teman bisa untuk ngerjain sendirian. Superman. Semuanya serba sendiri, serba dikerjain sendiri. Ada nggak yang begini? Nah, ini adalah 4 kekuatan teman-teman.
Kalau teman-teman udah dapetin kekuatannya atau kelebihan yang ada dalam diri teman-teman itu apa aja, teman-teman juga harus sadar bahwasanya manusia punya yang namanya kelemahan, ya. Misalkan teman-teman itu malas olahraga, ya kan? Malas olga, atau teman-teman itu kalau belajar bahasa, ya, bahasa asing tuh lambat gitu kan. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Chinese gitu kan. Kalau disuruh belajar bahasa lambat banget. Nah, itu kelemahan tuh. Misalkan juga teman-teman tuh susah bergaul gitu kan. Susah bergaul, gaul. Nah, ini adalah kelemahan, ya. Kelemahan. Oke. Teman-teman punya 3 kelemahan. Teman-teman misalkan kelemahannya adalah satu lagi deh, misalkan gambar. Nah, kan ada orang yang menurut teman-teman, ya, ngegambar itu susahnya minta ampun. Tapi ada teman yang lain yang satu kelas, yang satu bangku mungkin bilang, "Wih, ngegambar itu gampang aja loh, Bro. Kamu tuh nggak perlu mikir loh. Padahal nih gambar ini gampang banget nih, gambar terus jadi." Tapi bagi teman-teman gambar sehelai rambut aja susahnya minta ampun kan? Ada nggak yang seperti itu? Ada ya. Nah, kelemahannya udah dapet, kekuatannya udah tahu. Sekarang adalah ketertarikannya, ya. Teman-teman tertarik terhadap apa? Ya. Misalkan teman-teman tertarik terhadap segala hal yang membahas tentang development, self development, terus misalkan editing gitu, misal editing, terus misalkan teman-teman adalah seorang yang tertarik terhadap WordPress gitu kan, atau website building, ya, pembuatan website gitu, atau website development. Nah, teman-teman udah dapat nih, ya. Atau misalkan kita tambah lagi, teman-teman adalah seseorang yang tertarik terhadap dunia videografi, ya. Kalau teman-teman udah dapat 3 hal ini, kekuatannya atau kelebihannya udah tahu, kelemahannya juga udah tahu, dan ketertarikannya udah tahu, pertanyaan selanjutnya, wah, pertanyaan lagi nih. Teman-teman, geser. Teman-teman selanjutnya harus mempertanyakan kepada diri sendiri tentang konten, ya. Kontennya apa? Ya. Kalau di YouTube, ya. Nah, YouTube itu kontennya kan video bentuknya, ya. Ya. Kalau di IG kan ya bisa video, bisa gambar juga, bisa audio juga bisa kan. Nah, audio podcast dalam bentuk video juga bisa kan. Lalu misalkan di media sosial lain juga mungkin ada seperti ini juga, video bisa, gambar bisa, audio bisa. Tapi kalau di YouTube konten utamanya adalah video, ya, karena platform video. Seperti yang sebelumnya kita udah bahas bahwasanya konten itu, ya, taruh mana nih ya? Hijau dulu deh. Konten itu kan dibagi dua, ya. Tampil wajah sama enggak tampil, ya. Nah, kontennya apa? Kalau teman-teman bikin konten untuk di YouTube, teman-teman otomatis kontennya bentuknya adalah video, ya. Pertanyaannya, teman-teman mau tampil wajah atau enggak? Mau tampil wajah atau enggak? Nah, itu teman-teman pikirin lagi, ya. Nah, pertanyaan keduanya, kalau teman-teman udah tahu mau bikin kontennya apa, kalau di YouTube berarti video, kalau di Instagram bisa video, bisa gambar, bisa audio podcast. Pertanyaan berikutnya, pemahaman materi. Kita balik lagi ke interest nih, ya. Sekarang kita bahas strength, weakness, dan interest. Pemahaman materi. Materi yang dimaksud di sini adalah ketertarikan teman-teman, ya. Kita ngambil materi itu dari hal yang teman-teman tertarik untuk dibahas, ya, karena ini tujuannya untuk konten. Maka teman-teman harus cari bahasan materi yang sekiranya teman-teman suka pembahasannya. Contoh, ya, dari semua ini, ya, pemahaman materi ini, mana yang menurut teman-teman
lebih banyak teman-teman ngerti daripada enggaknya. Mana? Prioritas, ya. Prioritasnya self development, pemahamannya teman-teman tentang materi ini tuh ya 80%. Editing katakanlah 60% pemahamannya ya. WordPress misalkan 90%, wih keren. Videografi karena masih belajar ya bilang aja lah 50% gitu. Nah, pemahaman materi. Mana di antara materi ini yang lebih teman-teman pahamin? Ya, seenggaknya satu langkah di atas orang lain yang nggak ngerti sama sekali. Nah, itu pemahaman materi tuh. Yang berikutnya adalah kontennya mudah dipahamin nggak? Mudah dipahamin di sini tujuannya adalah kepada audien ya. Fokusnya kepada audien. Konten yang mau teman-teman bikin itu mudah nggak dipahamin sama orang lain ya. Kalau misalkan teman-teman punya interest terhadap dunia politik ya, politik luar negeri gitu misalkan, atau bahkan filsafat, nah, mungkin teman-teman paham nih politik luar negeri mungkin 95% ya kan, filsafat master 1001% misalkan ya pemahamannya. Nah, mudah nggak dipahamin oleh orang luar, orang lain gitu, tentang topik yang mau teman-teman bahas. Jadi di sini pemahaman materi ini tujuannya filter ya. Mana yang sekiranya teman-teman lebih paham, tapi kalau dihubungkan dengan pertanyaan yang berikutnya, mana di antara konten yang lain yang sekiranya kalau teman-teman bahas, orang lain tuh cepat ngeh gitu. Ya. Misal self development itu ya 50-50 lah, ada orang yang paham, ada yang enggak juga. Ya sebenarnya semuanya 50-50. Cuman yang mungkin lebih berat pembahasannya adalah tentang filsafat ini ya, karena nggak semua orang mau mikir tentang filsafat tuh, kan capek banget mikirin filsafat ya, tentang sebuah tanda tanya ya. Filsafat kan mikirin tentang tanda tanya doang sebenarnya, setahu saya. Kalau ada yang lebih tahu tentang filsafat ya I'm sorry, mungkin saya salah karena fokus saya bukan di filsafat. Oke. Nah, pemahaman materi, mana materi yang teman-teman mau bahas di antara ketertarikan ini ya. Di antara semua ketertarikan ini, mana yang lebih teman-teman pahamin? Tapi harus diingat, kalau dijadiin konten, sekiranya mana yang mudah dipahamin oleh orang lain. Ingat, tujuan kita bikin konten adalah untuk membantu orang lain mendapatkan solusi dari masalah dia. Ya enggak? Jangan bikin mereka, ya teman-teman bikin konten tapi nggak ngasih solusi gitu ya, percuma gitu kan. Kita bikin konten tujuannya adalah menyelesaikan masalah orang lain. Misalkan teman-teman oke deh, saya memutuskan untuk bikin konten tentang videografi ya, ataupun editing gitu. Nah, teman-teman kan bisa bikin tutorial editing video gitu kan, tutorial bikin konten, bikin film pendek gitu kan. Informasi-informasi yang terkait dengan videografi atau dengan editing, teman-teman bikin aja gitu, karena itu kan mudah dipahamin. Itu kan sifatnya teknikal banget gitu. Teman-teman ngasih tutorial sekaligus praktek. Sedangkan kalau misalkan kayak self development, kayak pembahasan politik dan pembahasan filsafat, itu kan kalau saya bilang sih, bagi saya pembahasan ini adalah teori dulu yang di awal ya, teori. Nah, ini teori, ini juga mungkin lebih ke teori gitu kan, ngasih saran, ngasih nasihat ke orang lain gitu. Tapi kalau editing video ya, editing foto ataupun video, itu sifatnya kan praktek, teknikal. Teman-teman langsung ngasih materi, ngasih praktek, ngasih materi, ngasih praktek. Nah, itu gampang dicari oleh orang, itu banyak dicari oleh orang yang membutuhkan. Oke. Nah, udah ketemu kan kontennya apa? Oke. Nah, kira-kira nih dari pembahasan yang sedikit ngejelimet ini ya, yang banyak coret-coret ini, ada nggak sih pertanyaan yang masih belum jelas gitu, atau pembahasan yang belum jelas? Kalau ada, tinggalin jejak di kolom komentar ya, biar nanti apa yang belum jelas bisa saya perjelas lagi gimana menyelesaikan masalah dari teman-teman gitu. Oke, saya rasa itu dulu ya untuk pembahasan video kali ini. I'm sorry kalau misalkan
ada tulisan-tulisan yang kayak cakaran ayam ini, atau ada ejaan yang salah atau penyebutan yang salah juga. Nah, saya minta maaf karena tujuannya untuk sharing biar teman-teman bisa tahu apa yang saya tahu juga secara free gitu tentunya dari channel ini. Dan semoga di video ini teman-teman bisa dapatin manfaatnya dan bisa menjadikan teman-teman segera mendapatkan passion untuk membuat konten, entah itu di platform YouTube, Instagram, TikTok, ataupun tempat yang lain. Sekian dulu dari saya. Terima kasih udah menyimak video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.